Hai, pecinta film di seluruh alam semesta. Selamat datang kembali di channel Dawet, di mana masih pada punya bekal sampai gajian nanti. Semoga Anda semua sehat selalu. Kali ini saya akan rangkum alur cerita film live action dari serial anime Jepang, yaitu Attack on Titan. Yang dibintangi oleh Haruma Miura sebagai Eren, Kiko Mizuhara sebagai Mikasa, dan Hiroki Hasegawa sebagai Shikishima. Sebenarnya masih banyak, cuma searching aja di Google oke. Tapi sebelum dimulai, subscribe, share and like dulu ya, agar saya lebih semangat dalam ngebuat konten. Terima kasih. Kisah dimulai di mana sebuah pedesaan sedang beraktivitas seperti biasanya. Terdapat pula pemuda bernama Armin sedang berbincang bersama anak kecil, yang dimana dia akan memperbaiki mainan tersebut. Armin kemudian dijemput oleh seorang perempuan bernama Mikasa ke suatu tempat. Sesampainya di sana, mereka ditunggu oleh seorang pemuda bernama Eren. Di sini kita bisa melihat desa ini dikelilingi oleh benteng raksasa yang mengurung wilayah tersebut. Eren mengutarakan niatnya ingin melihat dunia luar kepada teman-temannya. Kemudian Eren pun mengajak kedua temannya untuk melihat benteng lebih dekat. Namun akhirnya pasukan yang berjaga di sana mengetahui mereka, dan akan menangkap mereka. Di sini paman Eren yang bernama Souda yang bertindak sebagai komandan pasukan penjaga benteng pun datang dan menyelamatkan Eren dan kawan-kawan yang akan ditangkap. Ketika mereka sedang asyik mengobrol, tiba-tiba sosok Titan raksasa atau Titan kolosal langsung menendang benteng pelindung. Sontak mereka pun berjatuhan. Ditambah Titan kolosal tersebut juga melemparkan hujan batu ke arah benteng dan wilayah pemukiman di sana. Dan tidak lama kemudian Titan-Titan yang lain pun masuk ke dalam benteng tersebut. Para pasukan penjaga mencoba menghalau para Titan dengan tembakan meriam, namun bukannya tumbang, para Titan tersebut malah terlihat pulih kembali setelah terkena tembakan meriam tersebut. Situasi pun menjadi kacau di mana para pasukan di sana jadi santapan para Titan. Hingga akhirnya Titan itu pun masuk ke wilayah pedesaan di sana. Eren dan kawan-kawan pun ikut lari ke pedesaan, hingga akhirnya Eren dan Armin harus berpisah dengan Mikasa karena dia menyelamatkan seorang anak kecil. 2 tahun setelah kekacauan itu, Eren dan Armin memutuskan untuk masuk menjadi pasukan pembasmi Titan. Nantinya mereka diberi misi untuk memperbaiki tembok yang dihancurkan oleh Titan kolosal 2 tahun lalu. Kepala Regu Hans mengenalkan alat ODMG, yakni alat yang bisa membantu pasukan terbang ke segala arah untuk menghadang para Titan tersebut. Di sana pun terlihat paman Eren, Souda yang sekarang menjadi petugas konsumsi pasukan. Karena keluarga Souda meninggal di mangsa para Titan 2 tahun lalu. Mereka kemudian diberi misi ke wilayah Monzen, di mana mereka akan melihat kondisi wilayah tersebut setelah diserbu Titan 2 tahun lalu. Sesampainya di sana, Eren dan tim lainnya hanya melihat hewan ternak yang masih hidup. Karena para Titan hanya memangsa para manusia. Namun ketika mereka hendak maju lebih jauh lagi, salah seorang pasukan mendengar suara bayi menangis. Pasukan wanita tersebut mengajak Eren untuk melihat kondisi di sana. Tetapi akhirnya mereka melihat sendiri bahwa yang menangis tersebut adalah bayi Titan. Sontak mereka pun lari meninggalkan bayi Titan tersebut. Tangisan bayi Titan tersebut rupanya membangunkan para Titan yang sedang tertidur. Dan para pasukan tersebut kemudian lari kabur dari para Titan mencari tempat yang tinggi, karena mereka ditinggalkan oleh rombongan jenderal pasukan yang ikut di misi tersebut. Beberapa anggota pasukan pun dimangsa para Titan, hingga akhirnya terlihat 2 orang menghalau dan membantai para Titan. Mereka adalah Kapten Shikishima bersama Mikasa yang ternyata masih hidup. Dapat dilihat di sini bahwa kelemahan Titan berada di punduk leher, sehingga para pasukan mengincar punduk Titan agar mereka bisa mati. Alasan Direktur Jenderal mengajak pasukan ke Monzen, ternyata untuk mengambil bahan peledak di sana. Pasukan yang tersisa dan terluka pun sementara harus dirawat di sana. Hingga akhirnya Kapten Shikishima menemui Eren, karena Eren dirasa mempunyai bakat seperti dirinya. Eren pun mengutarakan niat agar bisa diajar seperti Mikasa oleh Kapten Shikishima. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Kapten Shikishima dan Mikasa berpacaran.
Eren yang cemburu dan kecewa karena Mikasa sudah berpacaran dengan orang lain kemudian diajak oleh salah seorang pasukan wanita di sana. Namun yang terjadi mereka rupanya diintai oleh Titan yang sedang di sana. Pasukan wanita tersebut akhirnya tewas dimangsa sang Titan. Dan akhirnya para pasukan itu kembali diserang oleh para Titan. Di sisi lain bahan peledak yang akan dibawa pergi oleh rombongan sang jenderal malah dibajak dan dibawa kabur oleh orang tak dikenal, hingga akhirnya seorang pasukan wanita mengambil alih truk tersebut, alih-alih menyelamatkan bahan peledak namun ledakan tersebut tidak berpengaruh pada Titan di sana, mereka terus berusaha memangsa para pasukan tersebut. Eren yang posisinya terdesak, akhirnya bisa menggunakan alat terbang yang dibawanya. Awalnya dia seperti mulai beradaptasi dengan alat tersebut, namun naas, kakinya harus putus digigit sang Titan. Pasukan yang tersisa berusaha sekuat mungkin bertahan dari serangan para Titan, hingga akhirnya salah satu dari mereka dapat menggunakan alat terbang tersebut dan membunuh satu Titan. Ketika Eren tergeletak, muncullah Mikasa yang hendak menolong Eren dari terkaman sang Titan, namun Mikasa nampaknya kewalahan menghadapi Titan-Titan tersebut. Armin pun datang mencoba menolong Eren, namun sialnya Armin malah ditangkap dan hendak dimakan oleh Titan tersebut. Pasukan yang lain mencoba menyerang Titan tersebut dengan sekuat tenaga, tapi nampaknya Titan tersebut tidak merasakan apapun diserang oleh pasukan tersebut. Eren yang melihat sahabatnya pun mencoba menolong Armin, walaupun dengan kondisi kaki yang cuma sebelah. Armin yang tadinya hendak ditelan oleh sang Titan, kemudian muncullah Eren yang hendak menolong Armin. Armin kemudian ditarik dan dilempar. Mikasa yang mengetahui Eren dimakan oleh Titan, langsung berusaha membunuh Titan tersebut, namun Titan tersebut mulai bertingkah aneh, dan tiba-tiba, muncul Titan lain dari mulut Titan gemuk tersebut. Titan berwajah monster itu pun langsung menyerang Titan-Titan di sekitarnya, dan dapat mengalahkan Titan lain dengan mudah. Sontak Titan yang menyerang pasukan seperti takut melihat Titan tersebut. Itu adalah Eren yang berubah menjadi mode Titan. Mikasa pun menebas leher sang Titan, dan benar saja Eren keluar dari punduk sang Titan. Tamat. Kesimpulan dari cerita film ini, Eren dapat berubah menjadi mode Titan apabila terdesak marah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Assalamualaikum.